postur gait dan vertebra ya Pak. Oke, di sini apakah Bapak bersedia? Oke, kalau gitu saya akan cuci tangan dulu. Oke, setelah saya cuci tangan, di sini saya akan menilai dulu untuk perawakan dari tubuh. Di sini, oke, Action. oke, di sini saya akan mulai untuk menilai perawakan tubuh. Apakah Bapak bisa berdiri, Pak? Baik, sini saya melihat untuk perawakan tubuhnya. Bentar ya. Oke, untuk perawakan tubuhnya di sini astenikos, di mana bentuk tubuh tinggi, kurus dan dada rata atau cekung dan otot tidak bertumbuh baik. Ya. Oke, di sini saya menilai dulu untuk perawakan tubuhnya. Oke, di sini untuk perawakan tubuhnya astenikos, di mana bentuk tubuh tinggi, kurus, dada rata atau cekung, lalu otot tidak bertumbuh baik. Oke, di sini selanjutnya saya akan menilai untuk postur tubuh dan sikap tubuhnya. Oke, di sini untuk sikap tubuhnya tegak baik. Oke, lalu setelah itu saya akan menilai untuk gerakan tubuh atau body movement-nya. Di sini Bapak bisa untuk relax saja dulu ya Pak. Saya akan melihat dulu untuk gerakan tubuhnya. Bagian apakah ada gerakan involunteer atau tidak seperti tremor, fascikulasi, tics atau Korea. Oke, di sini apakah Bapak bisa meluruskan tangannya ke depan? Oke, di sini saya nilai untuk gerakan volunteernya baik, lalu untuk nilai gerakan involunteernya juga tidak ada ya. Oke, selanjutnya saya akan menilai. Oke, Bapak bisa turunkan. Di sini saya akan menilai cara berjalannya. Di sini Bapak bisa melepaskan untuk alas kaki, Pak. Oke, di sini Bapak akan berjalan lurus ke arah depan, lalu nanti saya ulangin lagi menggunakan yang Bapak saat menggunakan sepatu ya Pak. Oke, di sini Bapak bisa untuk berjalan ke depan dulu Pak. Oke, silakan balik lagi. Oke, di sini dari yang saya lihat untuk dari pasien dari depan, belakang, sampingnya itu pandangan dari matanya itu awalnya lurus ke depan, lalu tidak melihat ke bawah atau posisi kaki. Lalu untuk posisi badan atau kepala tetap berada di tengah selama berjalan, tidak condong ke kanan atau miring ke satu sisi. Lalu tangan juga berada secara simetris dan kedua kaki membuka selebar bahu. Oke, selanjutnya dari posisi samping, di sini posisi kepalanya tegak dan tidak condong atau miring ke depan, dan untuk kedua tungkai kaki berayun secukupnya ke depan secara bergantian, tidak diseret dan berayun terlalu tinggi atau berputar ke arah samping. Lalu panjang langkah kaki kanan dan kiri juga sama, dan untuk masing-masing dari tungkainya menjalankan fungsinya yang sama-sama dengan tungkai yang lainnya dan siklus berjalannya. Lalu selanjutnya apakah Bapak bisa untuk menggunakan sepatu ini Pak? Oke, sekarang coba Bapak untuk berjalan lurus. Oke, di sini dari yang saya evaluasi dari depan dan samping juga awalnya pada pasien juga sama seperti yang saat tanpa alas kaki. Oke, di sini setelah saya evaluasi juga pada setiap bagian selama siklus berjalan itu fase menapak dan berayunnya juga normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan tulang belakang untuk servikalnya. Misi Pak, apakah Bapak bisa untuk berputar dulu? Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang servikal. Di sini saya akan melakukan inspeksi dulu dari depan, di mana untuk normal pada hidung, mulut, dan cartilagus lainnya. Lalu sternumnya juga terletak pada satu vertikal. Lalu dari samping, di sini dari samping meatusnya dan acromion-nya juga terletak dalam satu garis vertikal, dan bentuk normalnya sedikit lordosis. Di sini saya akan menilai juga dari belakang. Oke, dari belakang juga normal. Lalu di sini saya akan menilai juga kelainan dan deformitas dari depan, samping, dan juga belakangnya. Setelah itu saya akan melakukan untuk palpasi. Untuk palpasi tulang servikalnya, saya akan merambahnya dulu untuk proses spinosus. Oke, di sini saya menentukan proses spinosusnya C7 yang paling menonjol. Oke, di sini temuin. Oke, di sini setelah itu saya akan menilai gerakan tulang dari servikalnya. Di sini
saya minta Bapak untuk ngefleksi di mana Bapak mendekatkan dagu dengan dada Bapak. Apakah bisa? Oke. Di sini bisa ya, 50 derajat. Selanjutnya, apakah Bapak bisa melakukan ekstensi atau mendongkrak ke atas? Oke, bisa. 60 derajat, masih bisa. Di sini selanjutnya, apakah Bapak apakah bisa melakukan lateral bending, yaitu mendekatkan telinga Bapak ke bahu? Oke. Yang bagian kanan dan kiri? Oke, bisa. Apakah Bapak bisa melakukan untuk rotasinya seperti menggerakkan kepala Bapak ke samping? Oke. Oke. Untuk lateral bending dan rotasinya normal. Di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan tulang belakang dulu yang terangkal. Di sini saya akan inspeksi dulu dari depan. Oke. Di sini pada bentuk dada simetris kanan kiri. Lalu dari sampingnya saya akan melihat apakah ada bagian dada yang menonjol atau bentuk punggungnya bagaimana. Oke, di sini normal. Lalu selanjutnya saya lihat dari belakang pada kedua bahu apakah terletak sama tinggi. Oke. Terus di sini saya melihat apakah skapulanya terletak setinggi vertebra T2 atau 3, lalu T7. Oke, jarak skapulosnya ke prosesus spinosus simetris antara kanan kiri juga dicek. Oke, di sini setelah itu saya melakukan palpasi pada tulang belakang torakal. Oke, di sini saya untuk meraba proses spinosusnya. Oke, setelah itu saya perhatikan adanya apakah ada tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam. Setelah itu saya akan perkusi dulu. Saya akan ketuk ringan dari T1 sampai T12. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Oke. Oke, setelah itu saya akan melakukan untuk pemeriksaan tulang belakang yang lumbar. Saya akan periksa dari depan dulu. Dari depan di sini spina atau siasnya itu terletak pada sama tinggi. Oke. Lalu dari samping saya melihat untuk bentuk lumbarnya. Oke. Setelah untuk itu normal. Lalu dari belakang di sini normal, di mana terletak sama tinggi sejajar dengan vertebra R5. Lalu di sini saya akan melakukan untuk palpasi pada tulang belakang lumbar. Di sini saya akan meraba untuk lumbarnya. Oke. Di sini adanya tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam. Oke, setelah itu saya akan melakukan untuk perkusinya. Di sini saya sama seperti yang torakal diberikan ketukan ringan. Oke, di sini normal. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Oke. Setelah itu saya akan melakukan untuk cek gerakan dari tulang belakangnya. Di sini apakah Bapak bisa membungkuk ke depan? Tangannya ke bawah ya, berusaha nyentuh jari kaki. Oke, bisa. Setelah itu apakah Bapak bisa mendongak ke belakang di bagian pinggangnya? Oke, bisa. Apakah Bapak bisa melakukan fleksi lateral seperti menekuk pinggangnya? Oh, Bapak bisa menghadap ke sana dulu. Oke. Apakah bisa menekuk pinggang kanan ke kiri? Oke. Oke. Apakah Bapak bisa melakukan rotasi? Rotasi seperti bergerak ke samping kanan ke kiri? Oke. Oke. Dari pemeriksaan seluruhnya di sini tidak ada masalah dari punggung Bapak. Maka dari itu pemeriksaan untuk gait atau geriatri sudah selesai.